Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Manurung dengan NIM 322422009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 semester genap tahun akademik 2023-2024 di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Baik, di sini saya akan memulai mempresentasikan mulai dari bab 1. Bab 1 terdiri mulai dari latar belakang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setidaknya nyata atau latar autentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, dan menjiwai dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Kemudian ada B. Landasan hukum. Landasan hukum yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 dan 9. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya di sini ada C. Tujuan pelaksanaan PLP pertama. Adapun pelaksanaan PLP pertama ini yaitu dengan pengamatan karakteristik umum peserta didik, yang kedua pengamatan kultur sekolah, yang ketiga pengamatan struktur organisasi dan tata kelola sekolah atau yang disingkat dengan SOTK, yang keempat pengamatan visi dan misi sekolah, yang kelima pengamatan dan implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keenam, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat, atau briefing. Yang ketujuh, pengamatan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, pengamatan praktik-praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Yang kesembilan, pengamatan terhadap proses pembelajaran. Kemudian ada D. Ruang lingkup pelaksanaan PLP pertama. Ruang lingkup PLP pertama meliputi aktivitas observasi, analisis dan pengamatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan dari bab 2 kajian pustaka, yang terdiri dari A. Struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Menurut Hasibuan 2010, halaman 128, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Kemudian ada B. Visi dan misi sekolah di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Visi dari SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan adalah yang berisikan unggul dalam pendidikan moral dan akademik,
menghasilkan lulusan yang bermoral, berkualitas, berintegrasi, serta berdedikasi tinggi. Untuk misi dari SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan berisikan yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, dan pengembangan pengetahuan pada tingkat menengah yang berkualitas melalui proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum bermutu standar nasional. Yang kedua, membekali siswa-siswi dengan ilmu pengetahuan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga siswa-siswi taat dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan lebih mengenal kebesarannya. Yang ketiga, melaksanakan layanan pendidikan bermutu dan berlandaskan kasih. Yang keempat, memberikan layanan pendidikan bermutu dalam bentuk pengabdian bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan Yayasan Perguruan HKBP Sidoarjo Medan. Yang kelima, menjalin kerjasama pendidikan dengan yayasan pendidikan di dalam dan di luar negeri, terutama dengan yayasan kekristenan. Selanjutnya ada C. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas ada 6 ruang, laboratorium komputer ada 1 ruang, perpustakaan ada 1 ruang, ruang kepala sekolah ada 1 ruang, ruang guru 1 ruang, dan ruang tata usaha ada 1 ruang juga. Selanjutnya ada D. Karakteristik umum peserta didik di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupan sendiri. Karakter dalam bahasa Inggris, karakter dalam bahasa Indonesia atau karakter, berasal dari bahasa Yunani karakter dan karosain yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Mengenal dan memahami karakteristik peserta didik oleh seorang guru adalah sangatlah penting, karena hal tersebut seorang tenaga pendidik dapat mengetahui potensi peserta didik dan kelemahan dan untuk kemudian diperbaiki, serta untuk dijadikan sebagai landasan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian ada E. Kultur sekolah. Menurut Mulyadi, bahwa kultur sekolah itu mengandung nilai-nilai, perilaku, pembiasaan yang dengan sengaja dibentuk atau diciptakan oleh kepala sekolah dalam perjalanan panjang sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada F. Peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau peraturan dan program yang dibuat oleh sekolah yang mengimplementasikannya harus mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti, sehingga membuat suasana sekolah yang kondusif. Ketertiban adalah suatu kondisi yang mencerminkan keharmonisan dan keteraturan dalam pergaulan antar warga sekolah. Ketertiban harus tercermin dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penggunaan waktu belajar mengajar, dan berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ketertiban tidaklah tercipta dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan oleh warga sekolah. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah, baik guru ataupun peserta didik, diharapkan mampu melaksanakan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan dari G. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Hal-hal seremonial dapat berarti kegiatan upacara, bersifat seremon, formal merupakan sebuah kata sifat atau adjektif yang berarti resmi. Kegiatan seremonial adalah upacara yang diadakan di hari-hari besar tertentu, yang bermaksud untuk meningkatkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Beberapa kegiatan seremonial di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan yaitu yang pertama ada pelaksanaan kegiatan upacara bendera, kemudian seremonial lainnya. Kemudian kita akan memasuki dari H, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Sebuah kegiatan
ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan baik per individu maupun kelompok yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar kelas, namun masih dalam jam pelajaran dengan tujuan agar peserta didik lebih memperdalam, memperluas wawasan dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan dari bagian I, praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Zambroni mengatakan bahwa budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara pikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Budaya sekolah dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar, kebiasaan memecahkan masalah secara rasional. Praktik baik yang dilakukan di sekolah SMA swasta HKBP Sidorame Medan adalah dengan melakukan ibadah sekali sebulan oleh pihak yayasan guna menguatkan iman peserta didik. Pembiasaan ibadah juga melibatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Peserta didik diajarkan untuk menjalankan ibadah pada waktu yang ditentukan, menjaga kualitas ibadah mereka, dan memahami tanggung jawab mereka terhadap agama dan sesama. Baik, materi selanjutnya kita akan memasuki dari bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Kami melaksanakan observasi PLP 1 di SMA swasta HKBP Sidorame Medan dimulai dari bulan April sampai Mei dengan total 8 pertemuan yang dimana kami mengamati proses belajar mengajar dan kinerja guru dalam menyampaikan materi pembelajaran baik itu teori maupun praktek, juga mengamati suasana lingkungan SMA swasta HKBP Sidorame Medan, kemudian mengamati setiap karakter dan motorik setiap siswa SMA swasta HKBP Sidorame Medan. Di sini yang kemudian ada B, tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan di SMA swasta HKBP Sidorame Medan yang berada di Jalan Dorawati nomor 40 Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil dari bab 4, hasil pengamatan. Yang pertama yang terdiri dari A, karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian di SMA swasta HKBP Sidorame Medan, bahwasanya di dalam proses kegiatan belajar mengajar, peserta didik menunjukkan motivasi belajar yang rendah. Peserta didik ketika ditanya oleh guru tidak memiliki semangat untuk menjawab. Karakteristik dalam bakat peserta didik dari hasil penelitian adalah kurang mengenal dengan baik bakat yang dimilikinya. Peserta didik tidak dapat mengendalikan emosi dengan baik ketika sedang dinasihati oleh guru. Peserta didik membantah, tidak menuruti perintah oleh gurunya. Oleh karena itu, peserta didik memiliki tingkat kerendahan dalam mengendalikan emosi. Kemudian di sini kita akan memasuki dari B, kultur sekolah. Yang pertama yang terdiri dari kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di SMA swasta HKBP Sidorame Medan, bahwa pada kultur sekolah kegiatan ada 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Sudah baik diterapkan di lingkungan sekolah. Pengkondisian awal belajar sudah baik yang selalu dipandu oleh guru dan ketua kelas. Yang kedua, kita akan memasuki pembahasan. Senyum, sapa, dan salam sudah sangat baik dilakukan peserta didik ketika bertemu dengan para guru. Pengkondisian awal belajar, ketika guru masuk, ketua kelas dengan sigap menyiapkan anggota kelas untuk berdoa dan memberi salam pada guru. Upacara bendera dengan baik dilakukan dari awal penyiapan upacara sampai dengan selesainya upacara. Penggunaan seragam sekolah sudah terwujud mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, serta Sabtu, dan peserta didik sudah menerapkan di lingkungan sekolah. Kebersihan sekolah dan ketenangan serta memanfaatkan waktu selalu dianjurkan oleh guru dan dikerjakan peserta didik. Yang ketiga, ada nilai-nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh jika seluruh kultur sekolah sudah terlaksana adalah peserta didik akan mudah berinteraksi dengan lingkungan di masyarakat. Peserta didik di masa yang akan datang menjadi pribadi yang taat dan
mempunyai kedisiplinan yang sangat bagus. Yang keempat ada ide pengembangan kultur sekolah. Ide pengembangan kultur sekolah yang harus dikembangkan adalah selain menetapkan visi dan misi sekolah, juga harus menampilkan tujuan dan strategi sekolah. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan dari bagian B, struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang terdiri dari yang pertama kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, bahwa kondisi lapangan pada struktur organisasi sekolah sudah baik karena sudah dipajangkan di ruangan SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Sudah terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Kondisi lapangan untuk bagian struktur organisasi sudah sangat jelas untuk dibaca. Kondisi fisik bagian struktur organisasi, baik dan kemampuan setiap anggota organisasi telah memahami tugasnya masing-masing. Yang kemudian kita akan memasuki pembahasan. Keterlaksanaan menampilkan struktur organisasi di sekolah adalah salah satu hal yang baik bagi struktur organisasi sekolah tersebut. Nilai-nilai yang diperoleh. Nilai-nilai yang diperoleh dari struktur organisasi dan tata kelola sekolah adalah berguna bagi peserta didik untuk mengetahui tugasnya dengan jelas, sebagaimana pengendalian dan pengawasan, sehingga proses evaluasi kinerja para anggota bisa dinilai dengan jelas, apakah mereka mampu mengerjakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing atau tidak. Yang keempat, ada ide pengembangan SOTK di sekolah. Ide pengembangan SOTK di sekolah yang dapat diberikan adalah evaluasi ulang struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan kebutuhan dan visi misi sekolah. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagian dari D, visi dan misi sekolah, yang terdiri dari kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, bahwa ada visi dan misi sekolah dan ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Kejelasan visi dan misi sekolah yang sudah baik, pemahaman yang baik dari setiap anggota organisasi pada visi dan misi sekolah, serta implementasi misi sekolah dilakukan secara nyata dengan baik. Kemudian ada pembahasan. Visi dan misi sekolah sudah sangat baik diwujudkan dan diterapkan oleh guru dan siswa serta warga lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada nilai-nilai yang diperoleh. Nilai-nilai yang diperoleh jika seluruh visi dan misi sekolah sudah terwujud dan diterapkan adalah terbentuknya lulusan yang mandiri, peduli lingkungan, serta dapat menerapkan nilai keimanan dan menciptakan sumber daya manusia yang handal yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat, ada ide pengembangan visi dan misi sekolah. Ide pengembangan visi dan misi sekolah adalah dengan cara mengembangkan kemampuan pemimpin dalam merancang, memandu, menindaklanjuti pengembangan visi dan misi sekolah, serta mengevaluasi kegiatan visi, misi, dan sekolah. Kemudian di sini saya akan memaparkan dari bagian E, peraturan dan tata tertib sekolah, yang terdiri dari kondisi lapangan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, keterlaksanaan tata tertib sekolah sudah sangat baik. Tata tertib di sekolah yaitu mencakup tata tertib guru, tenaga kependidikan, dan tata tertib siswa dan tata tertib kelas. Sosialisasi tata tertib sekolah juga sudah terlaksana dengan baik. Jika ada pelanggaran tata tertib, maka SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan memberikan sanksi yang sudah dilaksanakan dengan tepat. Namun, jika mematuhi kepatuhan tata tertib, maka SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan memberikan reward yang sudah terlaksana dengan baik pula, serta pendampingan pelaksanaan dan tata tertib sekolah sudah terlaksana dengan baik di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Kemudian kita memasuki bagian pembahasan yang terdiri dari tata tertib guru, tata tertib tenaga kependidikan, tata tertib siswa, tata tertib kelas. Kemudian di sini ada sosialisasi tata tertib sekolah. SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan secara aktif mensosialisasikan tata tertib melalui orientasi di awal tahun ajaran, papan pengumuman, dan rapat-rapat kelas. Yang kedua ada pemberian pelanggaran dan sanksi
tata tertib. Sekolah ini menerapkan sistem pelanggaran yang jelas, di mana setiap pelanggaran tata tertib dicatat dan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusannya. Sanksi bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga panggilan orang tua, tergantung pada frekuensi dan tingkat keseriusan pelanggaran. Yang ketiga, ada pemberian reward terhadap kepatuhan tata tertib. Untuk mendorong kepatuhan tata tertib, SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan memberikan penghargaan kepada siswa dan kelas yang menunjukkan disiplin yang baik. Reward ini bisa berupa pengakuan di depan umum, sertifikat, atau hadiah kecil seperti alat tulis. Yang kelima, ada pendampingan pelaksanaan tata tertib. Sekolah juga memberikan pendampingan yang intensif kepada siswa yang sering melanggar tata tertib. Pendampingan ini melibatkan konseling dengan guru BK dan kadang-kadang kerjasama dengan orang tua untuk memastikan perubahan perilaku yang positif. Keseluruhan upaya ini mencerminkan komitmen SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan terhadap penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh. Setelah melakukan pengamatan dari berbagai aspek pengelolaan dan tata tertib di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, beberapa nilai penting yang dapat diambil antara lain: yang pertama, kedisiplinan dan ketertiban. Yang kedua, ada keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, ada penghargaan dan motivasi. Yang kelima, ada dukungan dan pembinaan. Nilai-nilai ini secara keseluruhan menciptakan fondasi yang kuat untuk lingkungan belajar yang efektif, di mana tidak hanya pengetahuan akademis yang ditingkatkan, tetapi juga keterampilan hidup penting seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap aturan dan norma. Dengan demikian, SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan berhasil dalam mengimplementasikan sistem yang mendidik siswa menjadi individu yang disiplin dan bertanggung jawab, siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada ide pengembangan dan peraturan sekolah. Untuk meningkatkan aspek pengamatan dan penerapan tata tertib di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, menggunakan aplikasi atau platform digital untuk memudahkan monitoring kepatuhan dan pelanggaran tata tertib secara real time. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan dari bagian F, kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, kondisi lapangan. Pada tanggal 26 April 2024, kami telah melakukan observasi ke lapangan SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan. Kondisi lapangan saat upacara sangat terjaga dengan baik, dilengkapi dengan tiang serta bendera dan fasilitas pendukung lainnya. Keterlibatan dalam upacara juga dilaksanakan sangat baik oleh para guru serta siswa. Yang kedua, ada pembahasan. Kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan memegang peranan penting dalam memperkuat identitas sekolah, membentuk kepribadian siswa, dan mempromosikan nilai-nilai kebersamaan serta kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang diperoleh. Kegiatan seremonial formal di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan memberikan berbagai nilai positif bagi siswa. Beberapa nilai yang dapat diperoleh antara lain patriotisme, disiplin, kepemimpinan, rasa kehormatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan memasuki ide pengembangan kegiatan seremonial formal di sekolah. Ide pengembangan kegiatan seremonial formal di sekolah SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan dengan cara tematik acara. Menyelenggarakan acara seremonial formal dengan tema-tema tertentu yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian dari G, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, yang terdiri dari kondisi lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, bahwa aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler sudah sangat baik dilakukan. Begitu juga dengan keterlibatan pembina dan pelaksanaan pada kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi dan bakat siswa secara menyeluruh. Kemudian ada pembahasan. Kegiatan ekstrakurikuler
sudah dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik maupun guru yang membina pada kegiatan tersebut sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, minat, kepribadian, dan kemampuannya di luar bidang akademik. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SMA swasta HKBP Sidorama Medan ini memiliki banyak nilai positif, terutama bagi siswa yang telah mengikuti kegiatan tersebut, seperti siswa tersebut dapat mengembangkan karakter yang baik, mengembangkan kompetensi mereka, menambah wawasan keilmuan untuk memperoleh pengetahuan baru, dan dapat mengembangkan minat dan bakat mereka serta meningkatkan potensi akademik dan non-akademik. Yang kemudian ada ide pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dalam pengembangan serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di tanggung jawab serta wewenang penuh ada pada satuan pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan perlu adanya sebuah aturan dari pendidikan yang mana dalam mengambil keputusannya diadakan melalui rapat suatu satuan pendidikan yang juga melibatkan berbagai pihak. Yang selanjutnya di sini kita akan memasuki bagian dari H, praktik baik dan kegiatan positif di sekolah, yang terdiri dari kondisi lapangan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMA Swasta HKBP Sidorama Medan ini, terdapat beberapa penerapan praktik baik dan kegiatan positif di sekolah. Yang pertama ada guru memberi salam saat memasuki kelas. Yang kedua, siswa memberi salam saat memasuki kelas. Yang ketiga, sebelum memulai pembelajaran, siswa berdua bersama. Yang keempat, dalam diskusi, siswa berkomunikasi dengan santun. Yang kelima, para siswa menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Yang keenam, dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketujuh, jika ada tamu yang datang ke sekolah, khususnya orang tua siswa, petugas piket menyambut dengan ramah. Kemudian ada pembahasan. Mengulas praktik baik dan kegiatan positif yang telah diterapkan di sekolah SMA Swasta HKBP Sidorama Medan sudah berjalan dengan sangat baik. Praktik baik dan kegiatan positif yang ada di sekolah memiliki tujuan untuk membentuk siswa-siswi SMA Swasta HKBP Sidorama Medan menjadi lebih cerdas, berkarakter. Salah satu contoh praktik baiknya adalah siswa-siswi memiliki disiplin yang tinggi, baik dalam kehadiran, pergaulan, maupun dalam belajar. Guru di sekolah ini juga mampu membimbing dan memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah agar peserta didik menjadi mandiri dalam belajar dan mampu memunculkan motivasi mereka untuk belajar secara mandiri. Nilai-nilai yang diperoleh. Nilai-nilai yang diperoleh jika seluruh praktik baik dan kegiatan positif di sekolah sudah terwujud dan ditetapkan adalah terbentuknya karakter siswa yang memiliki sikap sopan, santun, disiplin, serta memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Kemudian di sini kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu J, kendala-kendala yang dialami dan solusinya. Berdasarkan hasil penelitian di SMA Swasta HKBP Sidorama Medan, terdapat beberapa kendala yang dialami, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik menunjukkan motivasi belajar yang kurang baik. Yang kedua, peserta didik berkomunikasi dan bersikap kurang sopan. Yang ketiga, peserta didik belum mengenal dengan baik bakat yang dimilikinya. Adapun solusi yang dapat kami berikan atas kendala tersebut adalah yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, guru dapat memberikan tujuan yang jelas. Yang kedua, ada beberapa strategi yang bisa membantu mendidik siswa agar berkomunikasi dan bersikap sopan, yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik, beri peraturan jelas. Yang ketiga, untuk membantu peserta didik mengenal bakat mereka dengan baik, kita dapat melakukan beberapa hal seperti observasi, amati dengan seksama perilaku, minat, dan kecenderungan siswa dalam berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat ada, untuk meningkatkan fokus siswa dalam proses pembelajaran, guru dapat mencoba beberapa strategi seperti buat lingkungan yang kondusif, pastikan ruang belajar terorganisir, tenang, dan bebas dari gangguan untuk membantu siswa fokus pada materi pelajaran. Yang kelima,
Cara dalam mengatasi perbedaan karakteristik siswa yaitu guru perlu menyesuaikan metode dan gaya mengajar mereka supaya para siswa dapat memahaminya. Di sini kita akan memasuki bab 5, yaitu penutup yang terdiri dari simpulan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan, beberapa aspek penting teridentifikasi yang mencakup karakteristik peserta didik, kultur sekolah, struktur organisasi, visi dan misi, serta peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kemudian ada saran. Saran untuk SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan berdasarkan hasil pengamatan untuk mengenalkan bakat para peserta didik harus mempertemukan siswa dengan mentor dari berbagai profesi untuk membantu siswa mengenali bakat dan potensi diri mereka. Dalam pengelolaan emosi dan kemarahan untuk siswa yang sering menunjukkan perilaku konfrontatif atau kesulitan dalam mengendalikan emosi. Dengan menerapkan saran-saran ini, SMA swasta HKBP Sidoarjo Medan diharapkan dapat mengatasi beberapa tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pengalaman sekolah bagi para siswa dan seluruh komunitas sekolah. Sekianlah hasil dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, kiranya dimaafkan. Terima kasih.